Oh, boleh. Jadi tentang daripada Alkitab Imam tadi. Tentang haramnya babi itu. Babi kan mengatakan bahwa babi itu haram. Iya. Hutan gitu kan. Sementara mereka ada apakah yang haram itu di hutan. Iya. Bagaimana sikap daripada MUI dan gereja itu? Iya. Jadi sikap mereka itu mereka hubungkan dengan ayat lain. Misalnya babi itu kan seluruh babi. Dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 ayat 8 itu seluruh babi itu haram. Nah, tapi dirubah yang haram hanya babi hutan. Bagaimana caranya? Caranya mereka hubungkan dengan ayat lain. Ini kita harus tafsirkan ayat dengan ayat. Ayat lain itu apa bunyinya? Seluruh yang masuk ke dalam mulutmu itu halal. Ada ayatnya. Yang haram itu apa? Kebencian, kata kebencian yang keluar dari mulutmu. Padahal itu bicara bukan tentang halal haram itu bicara tentang tidak boleh mengucapkan kata-kata jelek, hamun maki orang. Tapi dihubungkannya dengan masalah makan daging babi. Jadi daging babi itu kalau masuk dalam mulut kita tidak muntah katanya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau sampai muntah keluar, baru dia jadi haram. Itu penafsiran liberal mereka. Nah, mereka hubungkan ayat dengan ayat seperti itu. Tapi tahun besoknya berubah lagi, terus berubah. Bagaimana sikap mereka? Karena yang menerjemahkannya itu LAI namanya, Lembaga Alkitab Indonesia. Ada di Bandung, Bogor, cetak ada di Jakarta. Sikap mereka masih berkaitan dengan ayat-ayat yang lain di dalam kitab Injil. Jadi kalau yang mengharamkan babi dari keseluruhannya dalam kitab Taurat Perjanjian Lama. Kalau yang segalanya halal bagiku itu Paulus Perjanjian Baru. Sedangkan yang Perjanjian Baru itu kitab Paulus itu bukan kitab suci, hanya surat-surat kiriman. Dia masuk penjara ini, si Paulus ini masuk dalam penjara. Dari dalam penjara lah dia berkirim surat. Apa katanya? Segalanya halal wahai orang Roma, segalanya halal wahai orang Korintus, wahai orang Filipi. Dari penjara 14 surat dikirimnya kepada orang-orang yang berbeda tempat. Itu dijadikan lampiran pada kitab Injil. Tapi oleh orang Injil sekarang, pencetak Injil sekarang, dianggap itu kitab suci, padahal itu lampiran saja. Surat-surat itu dianggap sebagai kitab suci. Masya Allah. Jadi itu cara mereka. Nah, kalau untuk MUI di Indonesia menghadapi terjemahan itu, kenapa? Karena kan kitab Injil itu kan juga di bawah Departemen Agama. Departemen Agama itu kan menaungi seluruh agama, bukan hanya agama Islam, agama Kristen, Yahudi, seluruhnya dibina. Setelah ditanyakan kepada LAI-nya, Lembaga Penerjemahan Alkitab, itu nanti akan kami revisi lagi katanya. Kenapa? Karena aslinya kitab mereka itu bukan berbahasa Indonesia, tapi dari bahasa Inggris. Jadi terjemahan Injil dalam bahasa Indonesia sekarang itu diambil dari terjemahan bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu disebutkan daging babi itu enggak haram, hanya disebutkan tidak bersih bagimu, unclean. Itu kan tidak, clean, bersih katanya. Jadi pork is unclean for you, daging babi itu tidak bersih bagimu, padahal itu haram. Kenapa kata-kata haram tidak ada dalam bahasa Inggris? Jadi yang agak mendekatilah kata-kata haram terlarang itu unclean, tidak bersih. Itulah sebagai contoh kecil kenapa terjadi perubahan. Setiap aliran gereja itu berbeda-beda terjemahannya dan berbeda-beda pula pengamalannya. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, serangan-serangan insyaallah dalam segala hal terhadap umat Islam dunia sekarang sudah terbukti umat Islam menang. Allah memberikan kemenangan. Perang pemikiran, malah gereja yang jadi ditutup,
masjid di mana-mana, dan banyak sekali gereja di barat menjadi masjid karena dibeli umpamanya di Inggris itu oleh orang Pakistan, dibeli oleh orang Afghanistan, dibeli juga oleh orang masyarakat Kuwait. Dibeli gereja-gereja tadi, diubah palang salibnya di atas, dipotong, diganti dengan bulan bintang. Menjadilah Islamic Center terbesar seluruh dunia itu di Eropa sekarang ini. Kita tidak khawatir tentang perang pemikiran itu. Dan kemudian perang benar-benaran nuklir, umat Islam sudah punya nuklir. Sekarang ini bersatu. Bahkan sekarang menjadi negara superpower dunia. Sekarang itu adalah Iran. Iran punya peluru kendali yang menjangkau ke seluruh dunia, sampai ke Inggris, bahkan sampai ke Amerika. Tapi yang sekarang dikeluarkannya untuk meredam Israel, di mana-mana sekarang sudah hancur. Masya Allah, Allahumma ansurna anil qaumiz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Ilahuna syukran jazila ala istima'ikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana masuk tuh? Hah? Oh, perang nafsu, perang terhadap diri sendiri lagi ya. Jadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Faizal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ini ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah masuk tuh Ustaz? Alhamdulillah.